Tak tahu diri. Yang kalian banggakan bernama Indonesia itu, sekarang Indonesia itu tak tahu diri. Indonesia itu anak Nusantara. Berarti bisa dikatakan bahwa raja-raja yang tadi Kang Maesa bilang itu hanya sebagai penonton aja ya. Sampai saat ini hanya nonton aja gitu kan. Penonton dan sekaligus mending hanya penonton, Mak. Bahkan dibatasi, dikebiri. Penonton kalau merekanya sebagai sultan yang punya kuasa ikut, mending penonton doang, Mak. Ini mah bahkan dibatasi kewenangannya. Iya. Gitu loh. Dijadikan badut, malah lebih parah lagi. Dijadikan budak raja. Jadi keraton dijadikan cagar budaya, lalu yang ngurus keraton ini si raja, keluarga raja. Disuruh ngurus sebagai pengurus, pengelola. Terus jualan tiket. Kan ngelunjak namanya. Apa? Itu loh, kan ngelunjak. Nah, maka sudah waktunya sekarang para raja dan para sultan bersuara. Ingatkan lagi pengelola negara ini. Pemerintahan itu makna lain daripada pengelola. Cuma biar dibikin keren namanya pemerintah. Substansinya sama saja itu. Jadi Anda boleh menyebut pemerintah, kita sebut pengelola. Ya sama saja. Pemerintahan pengelola. Pemerintah mengelola. Nah ini kan yang diabaikan oleh anak bangsa. Pemerintah presiden itu adalah ketua pengelola negara. Iya. Betul. Setuju. Nah maka sekarang menyerahkan pengelolaan kepada bupati sudah, ke gubernur sudah, ke presiden sudah, ke anggota dewan, semuanya sudah rakyat ini, 76 tahun, 79 tahun. Sekarang kita angkat lagi sejarah ini, sadarkan anak bangsa bahwa punya sultan dan raja di setiap daerah. Betul, fungsikan kan? itu. Sejarah. Dorong raja dan para sultan untuk bersuara. Makanya kemarin saya buat, para entus itu bagus, lo jangan enak tidur, entus itu bagus. Lo punya rakyat, entus itu bagus. Maka tunjuk satu sultan. Yang sultan ini di mana bisa menegur nanti presiden, bisa menegur perusahaan. Lah kalau kita ke DPR, gedung DPR, tuh sungainya tuh jadi hitam, kena limbah. Mampu tak DPR negur perusahaan? Mampu sih. Tapi habis itu dikasih amplop pulang wis diem. Mampu memang DPR. Iya. Untuk negur perusahaan. Tapi untuk apa negornya itu nggak tahu. Nah, satu-satunya yang tidak diintimidasi, tidak didikte oleh pemerintahan dan bohir adalah sultan. Daerahnya hitam, sungainya. Datang sultan dengan jajarannya, pasukannya ke perusahaan. Ini bagaimana tentang limbah? Oh, mohon maaf karena tidak tertampung, yang mulia sultan begini-begini. Oke, cari silahkan. Oke, karena perusahaan tidak dapat menampung, karena perusahaan juga ya ada income-nya kepada masyarakat jadi karyawan. Kita terima itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, sekarang yang jadi karyawan di tempat Anda itu bukan yang kena dampak limbah. Kalau yang kena dampak limbah karyawan tidak masalah karena karyawannya dapat gaji. Nah masalahnya rakyat yang nggak jadi karyawan. Nah sekarang bagaimana tanggung jawab Anda perusahaan kepada rakyat yang terkena dampak limbah? Gitu loh. Sultan punya wewenang. Gitu loh. Negur. Ini nggak bisa. Ya sudah sekarang data masyarakat yang kena dampak limbah kalian data. Berikan kompensasinya. Nah, kalau sultan menekan perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada rakyat wajar. Ini mah kebalik. Masa sultan hanya sekedar cukup dengan kompensasi, dampak kerusakannya itu rakyat bukan sultan. Maka sultan itu punya pemerintah, tunjuk tuh. Berikan kompensasi kalian perusahaan kepada rakyat. Gitu loh. Nah, barulah di situ rakyat mau berhasil mau tidak kayak minimal ada sultan yang turun. Masyarakat kita sudah terlanjur jadi NKRI. Terlanjur banyak sistem di negara kita ini. Minimal saya sudah sampaikan suara kalian rakyat. Ya kan? Betul, Kang. Gitu loh. Siap. Kamu siapa? Saya keluarga besar Keraton Kesepuhan Cirebon. Saya berhak mengingatkan. Ya. Nah sekarang saya balik tanya, kamu siapa? Sehingga mempertanyakan siapa saya. Oke. Kamu politikus kah? Kamu aparat kah? Iya. Suara seperti ini akan menggoncang, akan membuat kepanasan telinga-telinga para koruptor, telinga-telinga para pejabat. Ya. Nah kalau kamu cuma rakyat belangsak, saya menggempur pejabat, apa kamu boleh saya sebut kacung oligarki? Kamu nanyain saya orang keraton. Ingat video saya beberapa tahun yang lalu, kawan-kawan yang dirahmati Allah.
Tiap kali pendukung Habaib ngomong Mahesa kalau berani kritik pemerintah. Ingat, semua orang nantang saya mengkritisi pemerintah. Saya harus jawab apa? Sini datanya. Saya nggak ngerti urusan pemerintahan. Yang saya fokuskan bab halwisme karena itu bidang saya. Gitu loh. Nah sekarang saya sudah jadi bagian keluarga besar Kesultanan Cirebon. Maka saya langsung suarakan. Sekarang saya punya data. Siap diadu bahkan sampai ke Mahkamah Agung pun saya siap. Gitu loh. Kalian gak usah repot-repot mikirin bahaya-bahaya. Nggak usah. Yang perlu netizen kalian itu dengarkan lalu mikir. Pernahkah suara kalian diperjuangkan oleh anggota dewan? Gak bakalan, jangan ngimpi. Kawan-kawan, saya tahu di bawah banyak santri. Saya akan masuk kepada wilayah pemikiran santri. Siapa santri yang gak kenal sebuah kaidah? Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu. Kang Umar, mohon maaf Kang Umar, bukan nyuruh ya, tapi tolong bantu saya menerang. Kang Umar, ini pegang ini kamera, saya mau nerangin. Kalau dekat enggak? Udah. Ini kok jangan putar, gak kasihan netizen. Udah. Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih. Siapa santri yang kenal kaidah ini? Turun ke bawah. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga perkara tradisi yang lama yang baik. Lama yang baik ini keraton, raja. Wal akhdhu bil jadidil aslah, baru yang lebih baik. Apa ini demokrasi? Demokrasi atau Indonesia? Maka kita tidak perlu obok-obok merubah tatanan Indonesia, ideologi Pancasila kita. Nah, bagaimana kita bisa menempuh jadidil aslah, barang baru yang lebih baik, demokrasi, Pancasila, sementara kita mengabaikan al-qadimis sholih, barang yang lebih dahulu, yang baik, yaitu kerajaan dan kesultanan. Nah ini memang santri, renungkan kaidah ini. Bukankah ini kaidah ini yang paling sering kalian banggakan? Coba, bukankah ini yang selalu dibanggakan oleh memang santri? Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih, menjaga tradisi kebiasaan sistem lama yang soleh, yang baik. Raja, sultan, yang dulu masing-masing ngurus wilayahnya. Wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil langkah yang lebih baik, demokrasi, bergabung menjadi suatu negara bersama Indonesia yang diketuai oleh kepala pengelola yang disebut presiden. Jadidil aslah, demokrasi, Pancasila, aslah, itu lebih baik. Masa ketika nemu barang baru diabaikan yang barang baru? Sekarang begini, saya akan buat komparasi satu lagi. Dulu di setiap wilayah kalian nggak mengenal namanya Simtuduror. Di mana anak Nusantara? Di daerah saya mengenalnya Barzanji. Barzanji yang kami baca. Apakah setelah lalu Simtuduror masuk? Apakah lalu setelah Rotibul Haddad masuk lalu Barzanji disingkirkan? Jati diri kalian hilang. Guru-guru kalian yang terdahulu hilang. Wahai anak Nusantara. Maka yang bagus bagaimana? Barzanji dibaca, Rotibul Haddad dibaca. Barzanji dibaca, Simtuduror dibaca. Dan kalian pengamal Simtuduror, jangan sekali berkata-kata Barzanji tidak sahih. Itu melukai hati rakyat. Baca Rotibul Haddad, bagus. Wal bil jadidil aslah. Jangan abaikan Barzanji. Tahu tidak sejarah Barzanji itu? Pelajari sejarahnya. Dan itu yang diamalkan oleh guru-guru kita. Ya apa bedanya semua ini dengan demokrasi, dengan keraton kerajaan? Apa bedanya sama semua? Demokrasi, Pancasila, Indonesia adalah jadidil aslah, barang baru yang lebih baik. Tapi demokrasi, Pancasila, Indonesia tidak akan menjadi aslah kalau melupakan qadimis sholih, kalau melupakan raja, peran raja dan para sultan. Gak bakalan menuju Indonesia yang lebih baik. Jangan kalian rakyat jelata, raja jadi kebiri. Nah, maka ingatkan pemerintahan ini.